Nah, khusus untuk surplus pada Desember tahun 2025 ini terutama ditopang oleh surplus pada komoditi non migas sebesar surplusnya 4,60 miliar US dollar dengan tadi beberapa komoditi yang untuk penyumbang surplus tersebut. Penyumbang surplus di Desember 2025 yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15. Juga bahan bakar mineral yaitu HS27 serta penyumbang surplus dari besi dan baja atau HS72. Nah, pada saat yang sama neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 2,09 miliar US dollar dengan komoditi. Penyumbang defisit pada neraca perdagangan komoditas yaitu minyak mentah dan juga hasil minyak. Silakan grafiknya bisa dilihat tadi di halaman sebelumnya, ini yang kuning yang migasnya, yang di atas itu yang non migasnya. Teman-teman media, selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif atau neraca perdagangan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Nah, hingga bulan Desember tahun 2025 neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 41,05 miliar US dollar. Kita lihat perbandingannya cukup tinggi surplusnya teman-teman media pada kondisi Januari Desember 2025 dibandingkan dengan Januari Desember 2024. Nah, surplus sepanjang Januari sampai dengan Desember 2025 tersebut terutama ditopang oleh surplus komoditi non migas sebesar 60,75 miliar US dollar. Sementara komoditi migas masih mengalami defisit sebesar 19,70 miliar US dollar. Angkanya lengkapnya silakan teman-teman media bisa dilihat pada tabel yang ada di layar, grafik yang ada di layar. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia berdasarkan mitra dagangnya. Untuk neraca perdagangan total migas dan non migas ada 3 negara penyumbang surplus terbesar, yaitu Amerika Serikat sebesar 18,11 miliar US dollar. Negara kedua penyumbang surplus yaitu India sebesar 13,49 miliar US dollar dan juga Filipina 8,42 miliar US dollar. Nah, sedangkan negara penyumbang, kalau tadi 3 besar negara penyumbang surplus, nah sekarang kita amati negara penyumbang defisit terdalam. Yang pertama Tiongkok, itu defisitnya itu 20,50 miliar US dollar. Jadi angkanya negatif ya, negatif 20,50 miliar US dollar. Kemudian Australia itu sebesar negatif 5,65 miliar US dollar. Dan Singapura juga ini defisit atau negatif sebesar 5,47 miliar US dollar. Kemudian teman-teman media, untuk neraca perdagangan kelompok non migas ada 3 negara penyumbang surplus. Jadi khusus kalau tadi totalnya migas dan non migas, sekarang kita khusus untuk yang kelompok non migas. Ada 3 negara penyumbang surplus terbesar, yaitu Amerika Serikat menyumbang surplus sebesar 21,12 miliar US dollar. India menyumbang terhadap neraca perdagangan non migasnya 13,62 miliar US dollar, dan berikutnya Filipina menyumbang sebesar 8,33 miliar US dollar. Nah, tadi sedangkan ada 3 negara penyumbang defisit pada neraca perdagangan kelompok non migas yang cukup dalam, yaitu yang pertama Tiongkok sebesar minus 22,17 miliar US dollar. Kemudian Australia yaitu minus 4,88 miliar US dollar. Yang terakhir yaitu Brazil sebesar minus 1,76 miliar US dollar. Selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman media, saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan defisit pada non migas terbesar
sepanjang Januari sampai dengan Desember di tahun 2025. Nah, surplus didorong, ini yang grafiknya warna hijau ya. Yang pertama, lemak, minyak dan hewan nabati atau HS15 surplus sebesar 34,06 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, bahan bakar mineral atau HS27 surplus sebesar 28,01 miliar US dollar, serta yang sebelah ketiga di grafiknya, besi dan baja atau HS72 dengan surplus sebesar 18,44 miliar US dollar. Nah, sementara ini grafik yang di bawahnya, ini yang defisit utama berasal dari beberapa komoditi. Saya ambil 3 komoditi yang defisit. Yang pertama, mesin dan peralatan mekanik atau HS84. Defisit sebesar 28,48 miliar US dollar. Defisit yang keduanya yaitu berasal dari mesin dan peralatan elektronik atau HS85. Defisit sebesar 12,68 miliar US dollar, serta yang defisit terbesar ketiga yaitu dari plastik dan barang dari plastik atau HS39 dengan defisit sebesar 7,70 miliar US dollar. Bapak Ibu media dan Bapak Ibu yang hadir baik secara offline ataupun online, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci ya komoditi yang menyumbang surplus non migas pada Januari sampai dengan Desember tahun 25 negara untuk negaranya. Yang pertama, Amerika Serikat surplus didorong oleh ya mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya atau HS85. Kemudian juga di Amerika Serikat ya, yang komoditis penyumbang surplus non migas terbesar yaitu pada pakaian dan aksesoris atau rajutan, ini di HS61, serta juga dari alas kaki. Nah, bagaimana di India? India yang menyumbang surplus terbesar terutama dari bahan bakar mineral, ini di HS27, dan juga dari lemak dan minyak hewan nabati HS15. Serta juga di India yang menyumbang surplus 3 besar yaitu dari besi dan baja atau HS72. Untuk Filipina, surplus terbesar terutama pada komoditi yang pertama kendaraan dan bagiannya HS87. Teman-teman media silakan nilainya bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Kemudian juga bahan bakar mineral di HS27 juga menyumbang surplus yang cukup besar negara Filipina. Sedangkan lemak dan minyak hewani juga menyumbangkan surplus yang cukup besar dari Filipina. Bapak Ibu semuanya, kemudian komoditas penyumbang defisit. Kalau tadi penyumbang surplus, sekarang yang penyumbang defisit selama Januari sampai dengan Desember menurut negaranya. Tiongkok terutama didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya. Kemudian juga di Tiongkok yang penyumbang defisit dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS yang 85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS yang 87. Australia penyumbang defisit terbesar pada komoditi yang pertama gandum ya dengan HS 10, kemudian bahan bakar mineral dari HS 27 dan juga biji logam, terak dan abu yaitu HS26.